dengan Tuhan Yesus. Bertemu lagi di video Mavita, Paroki Santa Peran Maria Purworejo. Matahari-hari ini bersinar cerah sekali. Berkat Tuhan hari ini tercurah indah sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Di sini ada Koni, Kabir kita, Kak Mita. hari ini ada apa aja sih? Ada permainan baru, ada kreativitas baru, Dan tentunya ada lagu-lagu baru. Penasaran? Video Mavita, let's go! Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari ini. Berkatilah kami, semoga bisa mengikuti sekolah minggu online dengan khidmat dan menjadi anak yang baik. Berkatilah kakak-kakak pendamping dan orang tua kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Ketika itu hari mulai senja. Yesus meminta murid-muridnya bertolak dengan perahu ke seberang. Kemudian ia menyuruh orang banyak yang ada di sana untuk pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya Yesus berdoa di sana. Ketika malam tiba, murid-murid Yesus di dalam perahu sudah beberapa mil jauhnya, dan mereka terombang-ambing karena angin ribut. Kira-kira jam 3 pagi, Yesus datang mendekati perahu itu dengan cara berjalan di atas air. Murid-muridnya melihat, lihat, itu hantu. Mereka mengira Yesus itu hantu. Tetapi Yesus tahu dan berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku. Petrus berkata, Tuhan, jikalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Yesus berkata, mari, datanglah. Kemudian Petrus mulai melangkahkan kaki dan berjalan di atas air. Tetapi rupanya beberapa lama dia berjalan, dia mulai tenggelam dan meminta tolong Yesus untuk membantunya. Tuhan, tolong! Yesus menegur Petrus dan berkata, hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus menolong Petrus
dan menaikkannya ke perahu. Setelah mereka ada di atas perahu, angin ribut pun reda. Dan seluruh murid mengatakan, "Sungguh, Engkau adalah Anak Allah." Teman-teman, mari kita dengarkan renungan tentang kisah Yesus berjalan di atas air tadi. Renungan dari Romo berikut ini. Halo anak-anak yang terkasih, selamat jumpa lagi kita dalam perjumpaan kita pada hari ini. Di mana kita hari ini mau untuk belajar sesuatu dari Yesus bersama murid-muridnya. Peristiwanya apa? Yesus berjalan di atas air menjumpai para murid pada tengah malam ketika murid-murid sedang berlayar menyeberang danau. Dan murid-murid takut karena melihat ada sesuatu yang mendatangi mereka di atas air. Ternyata Yesus. Jangan takut, ini aku. Nah, lantas Petrus heran, murid-murid itu heran, Yesus berjalan di atas air. Nah, Petrus mengatakan, "Apa Tuhan, saya juga bisa jalan di atas air untuk menjumpai Engkau?" "Oh, boleh, bisa, mari." Nah, Petrus langsung berjalan, ternyata bisa. Dia merasa, "Oh, saya bisa jalan menjumpai Yesus." Tapi mulai datangnya ombak gelombang, ternyata Petrus takut dan dia mulai tenggelam. "Tuhan, tolong, saya mau tenggelam." Petrus langsung ditarik oleh Yesus, katakan, "Kamu imanmu masih kecil. Kenapa kamu takut? Ada aku, jangan takut." Anak-anak yang terkasih, kita mau belajar apa dari peristiwa ini? Yang pertama, bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu menjadi orang yang penuh keyakinan. Kita tidak takut untuk bersaksi. Kita tidak takut untuk menyatakan akan iman kita. Menyatakan iman kita dengan apa? Ya, kita berbuat kebaikan. Menyatakan iman dengan apa? Kita mau berbuat kasih kepada orang lain. Kita juga tidak takut ketika orang lain tahu kita ini orang Katolik. Ya, kita juga harus berbuat sesuatu yang baik. Orang Katolik harus bisa berbuat yang baik. Dan berbuat baik itu tidak tanggung-tanggung. Percaya dengan keyakinan Tuhan pasti selalu menolong. Memang pasti juga mungkin ada orang lain mulai mengganggu, menjelek-jelekkan. Mungkin kita juga kadang-kadang disingkirkan. Bukan karena kita salah, tapi karena keyakinan kita. Inilah yang menjadikan kita tidak takut. Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan selalu ada beserta. Itu yang paling penting. Dengan iman itu menjadikan kita bisa berbuat yang baik. Dengan iman itu menjadikan kita itu berlimpah dalam berkat-Nya. Maka kita selalu setia untuk menyatakan hidup kita, iman kita. Dan itu kita wujudkan dengan tindakan-tindakan kasih. Dengan tindakan-tindakan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dengan tindakan-tindakan kita selalu memberikan yang orang lain perlukan. Artinya bahwa cinta kasih kita selalu mengalir rahmat dan berkat itu. Dengan itu semua menjadikan kita juga semakin yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ia akan melindungi kita pada saat-saat kita menghadapi bahaya. Ia akan selalu menjaga kita di dalam pada saat kita membutuhkan pertolongan. Dan kita perlu keyakinan itu. Semoga inilah yang menjadi kekuatan kita untuk terus berupaya dengan kebaikan. Dan kita terus bisa menjadi saksinya. Dan kita berbuat yang terbaik. Dengan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan takut untuk yang baik. Jangan takut menghadapi halangan dan tantangan. Bersama Tuhan
kita maju terus. Oke? Berkah dalammu. Hai teman-teman, hari ini kita akan bermain meraih medali Yesus besertaku. Gimana sih Kak caranya? Cara bermainnya mudah sekali loh teman-teman. Masing-masing pemain memiliki satu kertas berwarna. Lalu kemudian harus memiliki tambahan satu kertas lagi. Yuk kita simak cara bermainnya. Jadi para pemain berbaris secara berurutan, mulai dari Kak Mita, Kak Oni, dan juga Kak Birgita. Kemudian letakkan kertas di bawah. Lalu kita injak. Sisa kertas yang tadi kita salurkan ke depan. Lalu kita berjalan menuju medali yang ada di sana. Yuk. Ayo cepat. Ini. Ayo cepat Kak. Ayo Kak, ayo. Dikit lagi. Kenapa meraih medali ini? Medali Yesus besertaku. Nah teman-teman, kalian ingin memiliki medali seperti ini? Yuk kita simak cara membuatnya. Ayo. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Kalian bisa mencobanya bersama keluarga di rumah. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan loh. Kalau begitu, Selamat mencoba. Salam kreatif. Yeay! Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan Yesus, kami menyiapkan diri dengan sungguh untuk mengerjakan tugas perutusan-Mu. Kami ingin belajar dengan baik, sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami. Amin. Ya Bapa, Bapak, kami bersyukur kami bersyukur kepadamu kepada atas berkat berkat dan penyertaan-Mu kami pernyataan selama lama kami belajar tadi. selama kami belajar tadi. Semoga Semoga apa yang baru saja kami pelajari apa yang baru saja kami pelajari berguna berguna bagi hidup kami. bagi hidup kami. Amin. Amin. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mohon ampun kami mohon ampun atas segala atas segala kesalahan kesalahan selama belajar tadi. selama belajar tadi. Semuanya Semuanya kami serahkan kami serahkan kepadamu kepadamu dengan pengantaran dengan pengantara Kristus Kristus Tuhan kami. Tuhan kami. Amin. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tidak terasa ya kalau perjumpaan kita akan segera berakhir. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Kalau begitu, Vira Mavita, sampai jumpa. Tuhan mengampuni, kita diampuni, kita ditebus, anak domba Allah. Mari mengampuni, saling mengampuni, sebarkan kasih karya Tuhan Allah. Tuhan mengampuni, kita diampuni, kita ditebus, anak domba Allah. Mari mengampuni, saling mengampuni, sebarkan kasih karya Tuhan Allah. Tuhan mengampuni, kita diampuni, kita ditebus, anak domba Allah. Mari mengampuni, saling mengampuni, sebarkan kasih